Bangkong buduk mungkin. Sudah. Jangan diceritakan panjang lebar. Bangkong buduk ya? Apa yang ingin kau tanyakan? Agak merapat. Seperti ini Sina. Tadi si Yoga itu bercerita terhadap saya mengenai pengalaman, katanya sahabat dan temannya pernah jadi murid Kuswaya. Nah, kebetulan ya kami itu sedang Kenapa tertawa? apa? Kami itu sedang mencari tahu tentang murid Kuswaya itu sebenarnya apa, lalu tujuannya apa, lalu digunakan untuk apa. Saya kan belum tahu, awam banget ini nama murid Kuswaya saja saya baru dengar. Tujuanmu apa sebenarnya mempertanyakan itu? Itu pengalaman saya yang sangat buruk, Ya. yang sangat hina. Iya, makanya kan biar saya tidak mendapatkan pengalaman sepertimu kan saya harus dikasih pengertian toh. Ya, Pembelajaran sajalah. ya jika memang untuk pembelajaran, saya akan menceritakan pengalaman yang sudah saya lupakan. Sudah lama sebenarnya. Ya. Tapi memang jika kalian ingin mendengarkan untuk pengalaman, saya akan ceritakan. Awalnya seperti ini, manusia. Kenapa saya menjadi murid Kuswaya yang mendapatkan kutukan itu? Jujur saja, waktu muda, saya sering berkelahi. Dengan adanya saya berkelahi, tentunya menginginkan kekuasaan. Menginginkan pengakuan bahwa saya kuat. Kebal. Ya, namun dengan keadaan saya yang masih kosong, belum ada ilmu apapun yang saya kuasai, akhirnya saya berpikir untuk menimba ilmu yang dimana ilmu itu nantinya akan bermanfaat untuk saya, khususnya untuk berkelahi. Saya menimba ilmu, kekuatan, dan kekebalan yang dinamakan ilmu lembu sekilan di kala itu. Mapur sekilan. Apa dia mau bersekilan? Iya, katanya mau bersekilan. Ilmu yang saya pelajari itu ilmu lembu sekilan, bukan mabur sekilan. Mabur itu terbang. Lagi pula ketika menguasai ilmu, andai saja ada ilmu mabur sekilan, untuk apa? Ketika saya menguasai, hanya terbang 1 kilan. Ada tai kebo pun saya akan nabrak. Nah itu saya heran. Mengapa kau mempelajari ilmu mabur sekilan? Untuk apa? Andai saja ada ilmu mabur, mending saya menguasai ilmu yang terbangnya sangat tinggi. Nah kamu untuk apa mempelajari ilmu? Ilmu lembu sekilan. Kau mengatakan mabur sekilan. Lembu. Kupingmu itu saliwang. Ketika mendengarkan sesuatu harus benar-benar disimak. Ya wes, lembu sekilan itu artinya apa? Seperti ini. Ilmu lembu sekilan itu adalah ilmu yang saya kuasai ketika saya berkelahi. Terlihat oleh musuh, saya terkena padahal masih ada jarak 1 kilan atau 1 jengkal. 1 jengkal. Iya. Di situ saya mendapatkan keuntungan. Mereka mengira saya sudah terkena pukulannya atau terkena serangannya. Tapi sebenarnya tidak. Masih ada 1 jengkal. Oh berarti Ilmu apapun bermanfaat. apapun kayak aku nonjok ini rasanya aku kena padahal Ya. belum kena. Belum kena, masih ada 1 jengkal. Itu Itu namanya tidak bermanfaat namanya. tidak bermanfaat bagaimana? Dikala itu saya benar-benar mendapatkan keuntungan dan kemenangan ketika saya bertarung. Dilihat dari sudut pandang manapun, ilmu lembu sekilan itu merugikan dan tidak bermanfaat sama sekali. Merugikan yang bagaimana? Aduh malah berat. Bahkan andai saja kau menguasai ilmu lembu sekilan, yang orang lihat orang itu menyerangmu terlihat seolah-olah kena padahal tidak, karena kurang 1 jengkal.
itu kau bila bermanfaat, itu tidak bermanfaat. Justru malah merugikan. Merugikan yang bagaimana maksud? Merugikan istrimu. Istrimu ketika berhubungan denganmu, dikiranya kau kena padahal kurang 1 jengkal. Itu rugi kan? Itu namanya membohongi istri. Istri melihatnya burungmu kena padahal kurang 1 jengkal. Kau ini tahu apa sebenarnya tentang ilmu itu? Lah kau tadi mengatakan. Iya, memang ilmu itu ketika saya memakai itu akan terlihat kena walaupun kurang 1 jengkal atau 1 itu kilan. kan merugikan kan? Istrimu seolah-olah dia menganggap bahwasanya kena sama kamu, tetapi ternyata tidak kena. Maka dari itu, dari dulu kamu tidak memiliki anak. Adanya anak-anak mupu. Otakmu itu bagaimana? Yang namanya ilmu itu bisa digunakan ketika saya menginginkan ilmu itu bisa saya pergunakan. Nah ya, berbohong lagi kan. Berbohong bagaimana maksudmu? Buktinya kamu tidak memiliki anak sampai detik ini, adanya anak-anak mupu. 2 anak mupu semua kamu. Kau ini tahu apa tentang keluarga saya? Ilmu itu bisa digunakan ketika saya menginginkan. Jika saya tidak menginginkan, tidak mungkin ilmu itu keluar. Lalu kenapa anaknya mupu? Lagi pula kenapa otakmu itu mesum terus? Ya tidak mesum. Tidak. Mupu itu Tidak mesum. ambil anak orang. Otak-otak dangkal seperti ini, semua disamaratakan, dianggap sama. Sedangkan ilmu itu tidak seperti itu. Cara menggunakannya. Wis ya, aku butuh informasi ini, Mas Santoko. Kamu terus lanjutkan. Saya mempelajari ilmu lembu sekilan itu kepada guru saya. Namanya Guru Cepat. Ya. Dia memang ahli dalam kekuatan dan juga kekebalan. Dan menguasai dengan cara-cara tertentu. Saya pergi dulu. Berbicara yang benar. Kau ini tidak usah mendengarkan apa yang macan bundis itu ceritakan. Ya, tapi kan Saya sudah lama mengenal. Sebenarnya saya ketika bertemu ya ujung-ujungnya seperti ini. Susah menjelaskan kepada makhluk yang pikirannya itu dianggap sama rata semua. ya, tapi kan udah dikenal kamu, Ya, ya toh? Ya, sampai akhirnya kamu menjalani keilmuannya. keilmuannya. Yang saya tidak sadari, yang namanya memiliki ilmu tentunya ada pantangan. Sampai saya di kala itu, saya benar-benar terlena dengan apa yang saya kuasai. Kesana kemari, saya merasa paling kuat. Ya, Nah, sampai akhirnya di kala itu saya benar-benar kelaparan. Akhirnya saya mampir ke suatu kedai. Kedai itu banyak sekali makanan. Saking laparnya saya memakan apa yang ada di situ. Dan ditambah memakan labu merah. nah terus? Ketika saya memakan labu merah, badan saya benar-benar merasa panas. Oh, itu pantangannya. Ya. Ketika saya memakan labu merah itu, badan saya terasa panas. Barulah saya ingat bahwasanya labu merah itu adalah pantangan saya ketika menguasai ilmu lembu sekilan. Badan saya terasa panas. Akhirnya saya berendam ke suatu lumpur. 3 hari 3 malam saya berendam di suatu lumpur itu. Tapi rasa panas itu tidak pernah hilang. Bahkan semakin panas. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rendaman lumpur itu. Betapa saya kagetnya manusia. Ketika saya keluar dari rendaman itu, kulit saya tumbuh sisik berwarna hijau. Hampir seluruh tubuh tumbuh sisik berwarna hijau. Terus?
Di situ saya bingung harus bagaimana untuk meredakan rasa panas, ditambah ada sisik yang muncul di badan saya. Hari saya mendatangi guru saya itu, guru Jepang. Memang diberikan jalan keluar. Jika saya ingin kembali seperti semula, saya diberikan syarat yang memang tidak gampang. Saya harus berkeliling di desa ini selama